Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi sama kita di channel tentang Huntu. Huntu adalah paus adalah gigi atas gigi bawah bersatu dan kemudian keluar suara, yaitu suara nggak jelas ya gini guys, didengerin. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Jandara The Beginning. Film ini rilis pada tahun 2012 dan sempat terkenal karena jadi salah satu peran ikonik Mario Maurer yang berani berperan dalam film dewasa tersebut. Film Jandara haram kalian tonton bareng orang tua, geng. Pasalnya film ini bertema dan bahkan gak tanggung-tanggung terdapat adegan panas secara belak-belakan di dalamnya yang bakal membuat mata kita melek terus, geng. Baik mata atas maupun mata bawah alias mata kaki. Namun di sisi lain, jalan cerita dan konflik yang di dalamnya menarik banget untuk ditonton, apalagi dengan latar Thailand di tahun 1930-an, kamu bakalan berasa dibawa ke masa lalu. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, gengs, agar kalian tidak ketinggalan update video berikutnya dari channel ini. Sudah siap untuk menyimak? Yuk kita lanjut. Film ini bercerita tentang seorang anak laki-laki yang tumbuh di sebuah kerajaan bernama Wisnan. Lelaki itu bernama Jandara. Dia mempunyai ibu bernama Dara. Namun sang ibu telah meninggal saat melahirkan Jan. Hal itulah yang membuat ayahnya Lord Wisnan sangat membenci Jan. Lord menganggap bahwa Jan adalah anak pembawa sial yang telah menyebabkan Dara meninggal. Sampai-sampai Lord mengutuk Jan agar hidup Jan menderita di kehidupan sekarang maupun generasi berikutnya. Lord juga tidak akan pernah memaafkan si Jan. Kemudian si Jan pun diasuh di rumah kecil oleh Paul bersama anaknya yaitu Ken. 100 hari pun berlalu, keberuntungan Lord Wisnan segera dimulai. Madam Pijit Raksa harus pergi selama 3 bulan untuk urusan keluar negeri bertemu dengan Tuan Putri. Mulai saat itu Lord Wisnan mulai mengembangkan sayapnya agar dia bisa berkuasa di rumah tersebut. Satu persatu ia mulai menyingkirkan para pelayan laki-laki yang menolak perintahnya, memaksa mereka untuk kembali ke Pijit. Bagi para pelayan wanita, mereka dipaksa untuk melayani birahinya untuk bercocok tanam. Bahkan Pom pun tidak terlewatkan, gengs. Walaupun mungkin sudah sedikit alot kulitnya, tapi tetap digaskan aja oleh si Lord. Target berikutnya adalah Bibi Wat. Dia mendekati Wat dan bahkan merayunya. Wat pun menerima Lord Wisnan, asalkan Lord berjanji untuk tidak membenci Jan dan Jan diperlakukan baik olehnya. Lord pun mengiyakan apa maunya Wat. Akhirnya mereka pun berhubungan anu. 3 bulan kemudian Wat diketahui hamil. Ibu kandung Wat yang merupakan nenek dari Jan, Madam Pijit Raksa, sangat marah setelah tahu bahwa yang menghamili Wat adalah Lord Wisnan. Dia datang ke rumah Lord dan mengancam akan membunuh Lord. Tapi Lord tidak menggubrisnya, malahan Madam Pijit Raksa diusir dari kerajaan Wisnan dengan menggunakan senjata, yaitu Johnny-nya si Lord. Semenjak itu Lord Wisnan semakin berkuasa dan Madam Pijit Raksa tidak lagi mendatangi Wisnan. Wat pun melahirkan seorang putri bernama Kew. Kew sangat dicintai oleh Lord, berbanding terbalik dengan Jan. Kew dari kecil sudah diajari untuk membenci Jan dan memanggil Jan dengan sebutan Jan sampah. Kew diam-diam menyukai sosok Ken, pemuda yang jantan dan jago bela diri. Tapi Ken adalah seorang lovers. Setiap malam Ken berhubungan anu dengan Saiso, di mana Saiso adalah pelayan dari Kew. Saiso tiap malam keluar untuk bertemu dengan Ken tanpa sepengetahuan Kew. Sampai akhirnya Kew melihat sendiri bahwa Saiso berhubungan anu dengan Ken. Ken dan Jan sangatlah akrab sampai Ken mengajarkan kepada Jan cara berhubungan anu. Jan pun melihat Ken berhubungan anu dengan Saiso dan Ken memaksa Jan untuk menggantikan posisi Ken berhubungan anu dengan Saiso. Sejak saat itu Jan sering melukis Ken dan Saiso sedang berhubungan anu.
Bukan Ken saja, tapi teman-teman Ken pun ikut dilukis oleh Jan. Suatu hari Jan pulang sekolah agak telat karena mengantar Haechin pulang. Dia bertemu preman yang hendak ingin mencicipi boilnya Jan. Kebetulan Ken lewat situ dan menggagalkan perbuatan preman-preman itu. Setelah sampai di rumah Jan dan Ken disambut oleh Bibi Wat. Wat menangis menceritakan bahwa ayah Jan akan menikah lagi dengan seorang perempuan dari Singapura bernama Madame Bongleng. Lord Wisnan pun menikah dengan Madame Bongleng dengan acara yang megah. Suatu hari Madame Bongleng mendatangi kamar Jan, sedangkan Jan sedang berada di kamar mandi. Madame Bongleng melihat buku Jan dan membaca-baca buku tersebut. Madame Bongleng mengetahui bahwa Jan sangat mahir berbahasa Inggris karena melihat buku tulis dari Jan. Tetapi Madame Bongleng juga melihat buku lukisan Jan yang berisi lukisan-lukisan Ken dan teman-temannya yang sedang berhubungan anu. Jan keluar dari kamar mandi dan dia terkejut melihat keberadaan Madame Bongleng di kamarnya. Jan mengetahui bahwa Madame Bongleng sedang melihat buku lukisnya. Jan pun minta Madame Bongleng untuk mengembalikan buku lukis tersebut dan Madame Bongleng malah membawanya dan bilang jika Jan ingin bukunya kembali, Jan harus datang ke kamar Madame Bongleng sendirian. Setelah mengetahui bahwa Jan mahir berbahasa Inggris, Madame Bongleng pun meminta Lord Wisnan untuk menyekolahkan Jan ke Inggris, dan Lord Wisnan pun menyetujuinya. Jan sangat bahagia mendengar bahwa dia akan disekolahkan di Inggris, tapi dia masih punya masalah. Dia harus mengambil buku lukisnya di kamar Madame Bongleng. Jan mendatangi kamar Madame Bongleng sendirian, dan ternyata Madame Bongleng sedang berada di kamar mandi. Jan pun mengintip Madame Bongleng dan Madame Bongleng mengetahui hal tersebut. Setelah Madame Bongleng keluar, dia menceritakan bahwa buku lukisnya hilang, tapi Madame Bongleng berjanji bahwa akan mencarinya lagi. Dan di situ Jan dan Madame Bongleng bertukar ludah. Seketika itu Jan merasa menyesal dan dia keluar dari kamar Madame Bongleng. Jan berlari ke kamarnya. Setelah sampai ke kamarnya, Jan mendengar suara seperti suara yang tidak lain tidak bukan suara yang anu di kamar sebelahnya. Jan pun mengintip dan dia terkejut melihat Ken yang sedang berhubungan anu dengan Keo. Jan di situ sangat marah dan lalu memukuli Ken. Lord Wisnan sangat marah, putri kesayangannya diperkosa oleh Ken. Ken dan ibunya pun hampir diusir dari kerajaan sampai akhirnya Jan datang dan dia mengarang cerita bahwa Jan lah yang mau memperkosa Keo dan Keo mengiyakan pengakuan dari Jan. Lord Wisnan sangatlah marah kepada Jan dan dia akan membunuh Jan. Akankah Lord berhasil membunuh Jan? Dan siapakah sebenarnya sosok Lord Wisnan bagi Jan? Segeralah tonton filmnya ya gengs. Demikianlah alur cerita dari film Jandara. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian menyukai video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga kita diberi umur panjang ya gengs. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.